warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran dari sifat-sifat cahaya ini adalah: yang pertama, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hubungan cahaya dan alat penglihatan. Nah, sebelum kita menjelaskan sifat-sifat cahaya, kita bahas dulu mengenai pengertian dari cahaya. Cahaya merupakan bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Kemudian, cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya itu bisa berasal dari matahari, kemudian bisa berasal dari api, dan juga bisa berasal dari lampu. Nah, sekarang sifat-sifat cahaya. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama adalah cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, ini adalah contoh dari cahaya merambat lurus. Di sini kita bisa melihat ada senter yang menyala dan cahayanya itu merambat lurus. Kemudian yang kedua, di sini ada cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah melalui celah-celah jendela dan bisa kita lihat cahayanya juga merambat lurus. Lanjut, cahaya dapat menembus benda bening. Jadi berdasarkan dapat dan tidak dapatnya cahaya dapat diteruskan, benda itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat meneruskan cahaya seperti kaca. Yang kedua, benda tidak tembus cahaya. Jadi apa itu benda tidak tembus cahaya? Benda tidak tembus cahaya adalah benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang mengenainya apabila dikenai dengan cahaya. Nah, benda ini akan membentuk bayangan. Contohnya adalah karton, triplek, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah benda keruh. Nah, benda keruh ini adalah benda yang hanya bisa meneruskan cahaya sebagian. Nah, pertanyaannya, mengapa tumbuhan yang ada di air keruh itu tidak bisa berfotosintesis? Karena apa? Cahaya itu sepenuhnya tidak bisa masuk ke dalam air keruh. Lanjut, contoh cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini ada senter yang di depannya ini ada gelas bening berisi air jernih. Nah, ketika senternya dinyalakan, itu cahaya dari senter tadi itu bisa menembus benda bening, yaitu gelas beserta air jernih. Kemudian yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Jadi pemantulan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pemantulan teratur. Apa itu pemantulan teratur? Jadi pemantulan teratur adalah pemantulan yang menghasilkan berkas-berkas cahaya yang teratur. Contohnya adalah cahaya senter pada permukaan cermin. Jadi cermin itu permukaannya rata dan teratur, akhirnya menghasilkan pemantulan cahayanya itu teratur. Yang kedua adalah pemantulan baur. Nah, pemantulan baur ini menghasilkan berkas-berkas cahaya yang tidak teratur. Contohnya sorot senter pada permukaan kasar, atau ketika kita naik motor, kemudian cahaya lampu itu mengenai aspal, maka cahaya yang dihasilkan itu akan menjadi baur atau tidak teratur. Nah, ini adalah contoh pemantulan teratur, dan yang berikutnya ini adalah contoh pemantulan baur. Selanjutnya, nah, cahaya itu bisa dipantulkan ketika mengenai benda yang permukaannya rata seperti cermin. Nah, cermin ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar ini adalah cermin yang permukaannya datar. Nah, sifat bayangannya adalah semu. Semu itu apa? Yaitu tampak seperti asli. Yang kedua adalah tegak dan kemudian sama besar. Nah, ini adalah contohnya. Contoh di sini itu ada orang yang berkaca di depan cermin datar. Nah, di sini terlihat badannya tegak,
terus kemudian ukurannya sama besar dan tampak seperti asli. Dan yang kedua adalah cermin cekung. Jadi cermin cekung ini adalah cermin yang memiliki bagian pemantulan cahaya berupa cekungan. Sifat bayangannya, jika letak bendanya dekat dengan cermin cekung, itu bayangan yang terbentuk semu. Semu itu seperti nyata, kemudian lebih besar dan juga tegak. Kemudian jika letak bendanya jauh dengan cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk itu nyata tetapi terbalik. Nah, ini contohnya. Kemudian cermin cembung, yaitu cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya berupa cembungan. Nah, sifat bayangannya yaitu semu, tegak, dan juga lebih kecil. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kemudian cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan atau pembelokan cahaya terjadi jika cahaya itu merambat melalui dua medium yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Nah, saat cahaya merambat dari dua medium yang berbeda kerapatannya tadi, cahaya itu dibiaskan atau dibelokkan. Nah, ini sifatnya. Yang pertama, jika cahaya merambat dari sifat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal, misalnya cahaya yang merambat dari udara ke air. Kemudian yang kedua, jika cahaya merambat dari zat yang rapat itu contohnya adalah kaca, ke zat yang kurang rapat misalnya adalah udara. Nah, cahaya itu akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, ini adalah contoh pembiasan cahaya. Yang pertama di sini ada bolpen. Bolpen ketika dicelupkan ke dalam gelas berisi air, maka akan tampak patah. Nah, ini adalah contoh pembiasan cahaya. Yang kedua, sungai yang jernih akan terlihat dangkal, padahal sungai itu dalam. Ada contoh lain yaitu ikan yang berada di akuarium akan tampak besar. Nah, itu contohnya. Nah, yang terakhir kemudian adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Saat terurai, cahaya itu menghasilkan berbagai warna. Jadi cahaya putih itu saat terurai akan menghasilkan berbagai warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana terjadinya pelangi. Jadi di sini ada sinar matahari mengenai titik-titik air. Nah, kemudian cahaya itu diuraikan dan menghasilkan berbagai warna. Maka dari itu biasanya pelangi itu datang ketika setelah hujan. Jadi setelah hujan itu ada titik-titik air mengenai cahaya matahari, kemudian memunculkan berbagai warna. Ini juga pelangi juga terjadi ketika ada air terjun yang sangat tinggi, kemudian ada sinar matahari mengenai air terjun tersebut, akhirnya menghasilkan berbagai warna dan terbentuklah pelangi. Gitu. Nah, sekarang anak-anak kita latihan soal dulu. Silakan soal ini dijawab di kolom komentar. Nah, soalnya yang pertama adalah sebutkan 5 sifat cahaya. Yang kedua adalah sebutkan 3 benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Yang ketiga, sebutkan 3 peristiwa yang terjadi akibat pembiasan cahaya. Yang keempat, jelaskan bagaimana proses terbentuknya pelangi. Dan yang kelima, sebutkan 3 macam cermin. Nah, anak-anak silakan diisi dan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.